Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatan sehingga kita bisa melakukan diskusi kali ini. Yang saya hormati kepada Bapak dosen Dr. Muhammad Saifuddin MA, izinkan kelompok kami untuk memulai diskusi. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alvito Bayu Samudro dengan NIM 21103041060. Dan saya di sini bertugas sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi seputar hukum jual beli dalam Islam. Untuk penjelasan materi sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ebert Gopur, NIM 21103041106. Saya akan menyampaikan materi dari kelompok kami. A. Pengertian jual beli. Jual beli adalah interaksi ekonomi yang umurnya setua dengan peradaban manusia. Sejak manusia memiliki kebutuhan yang tak bisa mereka penuhi sendiri, mereka melakukan kegiatan transaksi atau jual beli. Agar tertata dan tak menimbulkan konflik, maka terciptalah aturan kegiatan jual beli baik dalam tatanan sosial maupun agama. Salah satu contohnya adalah hukum jual beli dalam Islam. Aturan hukum jual beli dalam Islam dikenal juga sebagai hukum muamalah. Hukum ini pada awalnya diterapkan untuk menjaga orang muslim dalam melakukan transaksi. Bahkan hingga saat ini, setelah melalui berbagai perubahan zaman, hukum Islam masih digunakan. Jual beli dalam Islam bisa ditafsirkan dalam dua cara. Secara bahasa dan menurut istilahnya. Dari segi bahasa, jual beli berasal dari kata al-bayu, yang berarti mengambil atau memberikan harta, alias aktivitas tukar-menukar atau barter. Secara istilah, al-bayu adalah turunan dari kata al-bara yang berarti depa. Istilah ini tercipta karena dulu orang Arab biasa mengulurkan depa saat melakukan jual beli dan diiringi dengan saling menepukkan tangan sebagai bukti bahwa akad jual beli sudah disepakati. Jadi dapat dikatakan kegiatan jual beli terbilang sah jika penjual dan pembeli sudah bersepakat. Apabila berpacu terhadap hukum jual beli dalam Islam yang merujuk pada Al-Quran, maka bisa disimpulkan bahwa aktivitas perdagangan adalah kegiatan yang halal dilakukan. Hal tersebut dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 275. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Rujukan hukum jual beli kedua adalah hadis. Rasulullah SAW sendiri merupakan seorang pedagang. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi pernah menyatakan, emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserah terimakan. Jika berlainan jenis maka jualah sesuka kalian, namun harus langsung diserah terimakan secara kontan. Hadis riwayat Muslim. Secara garis besar, jual beli dalam Islam diperbolehkan, namun harus memenuhi seluruh syarat dan rukunnya. B. Syarat rukun jual beli. Adapun rukun dari jual beli yaitu 1. Adanya akad ijab kabul. 2. Adanya penjual dan pembeli. 3. Adanya maqud alaih pada yang diperjualbelikan. 1. Menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, jual beli itu tidak dapat terlaksana kecuali dengan adanya dua rukun, yakni ijab dan kabul. Rukun jual beli bagi mereka adalah sesuatu yang menunjukkan adanya saling merelakan dalam tukar menukar suatu pemilikan, baik itu melalui ucapan atau perbuatan. 2. Menurut mazhab Syafi'i, rukun jual beli dalam mazhab Asy-Syafi'i hanya mencakup 3 hal, yaitu pihak yang mengadakan akad, sigat, dan barang yang menjadi objek akad ataupun hanya memperjualbelikan barang yang diketahui ciri-cirinya dan sifatnya dan barang ada dalam jaminan penjual. Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan isnisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati. Kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya. Tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul. Rasulullah SAW sabda, jual beli itu berdasarkan kerelaan antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari diajarkan ijab dan qabul. Ini adalah pendapat jumhur. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab dan qabul. Tapi menurut Imam An-Nawawi dan ulama mutakhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan qabul. Menurut mazhab Hanafi, jual beli itu tidak dapat terlaksana kecuali dengan adanya dua rukun, yakni ijab dan qabul. Rukun jual beli bagi mereka adalah suatu yang menunjukkan adanya saling merelakan dalam tukar menukar suatu pemilik, baik itu melalui ucapan atau perbuatan. Ijab menurut para fuqaha ulama ahli fikih adalah suatu kata-kata yang pertama kali keluar dari salah satu kedua belah pihak, orang yang berakad yang menunjukkan keridoannya dari pihak penjual atau pembeli. Kabul adalah perkataan suatu ungkapan yang kedua yang keluar dari salah satu pihak, diungkapkan sebagai jawaban yang menunjukkan keridoannya dan menyetujuinya, baik diungkapkan itu keluar dari penjual atau pembeli. Adapun syarat-syarat sah ijab kabul, yaitu A. Tidak boleh ada yang memisahkan. B. Pembeli tidak boleh diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya. C. Tidak boleh diselingi kata-kata lain antara ijab dan kabul. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad, yaitu A. Suci, tidak sah penjualan benda-benda najis kecuali anjing. B. Memberi manfaat menurut syarat. C. Tidak boleh dikaitkan atau digantungkan dengan hal-hal lain. D. Tidak dibatasi waktunya. E. Dapat diserah terimakan dengan cepat atau lambat. F. Milik sendiri. G. Diketahui dengan jelas baik berat, jumlah maupun takaran. Syarat-syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad, penjual dan pembeli adalah A. Berakal agar dia tidak terkecoh orang gila atau bodoh, tidak sah jual belinya. B. Dengan kehendak sendiri, bukan dipaksa. C. Tidak mubazir pemboros sebab harta orang yang mubazir itu di tangan walinya. D. Balik berumur 15 tahun ke atas atau dewasa, anak kecil tidak sah jual belinya kecuali terdapat izin dari walinya. Masalah ijab dan kabul ini para ulama fikih berbeda pendapat di antara berikut ini. A. Sahnya akad itu dengan ijab dan kabul. Hal ini merupakan prinsip dasar dalam akad, baik akad dalam jual beli, sewa, menyewa, ijarah, hibah, nikah, dan yang lainnya. Hal tersebut dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal dan jumhur ulama. B. Akad bisa menjadi sah dengan perbuatan sebagai praktik bai al-mu'atah. Hal ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Ibnu Suraij, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Syafi'i. C. Sesungguhnya sah akad dengan setiap satu yang menunjukkan maksud akad itu sendiri, baik dengan ucapan atau perbuatan. Hal tersebut adalah pendapat yang umum dipegang Malikiyah, Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, sebagian ulama Syafi'iyah. Sekian, dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefani Audrina Triatmojo dengan NIM 21103041105. Akan melanjutkan presentasi dari Ahmad Thayyibatul Ghafur. C. Hal-hal yang merusak akad dalam jual beli menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Hal-hal yang menjadi sebab yang menjadikan fasid atau cacat suatu akad, yakni 1. Paksaan, 2. Penyerahan yang menimbulkan kerugian, 3. Gharar atau penipuan, 4. Syarat-syarat fasid, 5. Riba, 6. Tidak terpenuhi syarat dan rukun akad. Cacat pada akad atau kontrak dalam fikih Islam adalah hal-hal yang merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan. Hal-hal yang dipandang merusak terjadinya akad adalah tidak terpenuhinya syarat dan rukun akad, terjadinya paksaan, kekeliruan, penipuan atau pemalsuan, dan tipu muslihat. Misalnya, terjadi ikro atau paksaan, yakni memaksa pihak lain secara melanggar hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu ucapan atau perbuatan yang tidak disukainya dengan gertakan atau ancaman, sehingga menyebabkan terhalangnya hak seseorang untuk bebas berbuat dan hilangnya kerelaan. Suatu kontrak dianggap dilakukan di bawah intimidasi atau paksaan bila terdapat hal-hal seperti berikut. 1. Pihak yang memaksa mampu melaksanakan ancamannya. 2. Orang-orang yang diintimidasi
bersangka berat bahwa ancaman itu akan dilaksanakan terhadapnya. 3. Ancaman itu ditujukan kepada dirinya atau keluarganya terdekat. 4. Orang yang diancam itu tidak punya kesempatan dan kemampuan untuk melindungi dirinya. D. Sunnah dalam jual beli. Dalam fikih sunnah, jual beli adalah tukar menukar harta atau apapun bentuknya yang dilakukan mau sama mau atau sukarela. Menurut fikih sunnah, hal ini boleh dilakukan asalkan masih dalam koridor syariat Islam. Sebagai contoh, ketika seorang pembeli ingin membeli sebuah piring, kemudian penjual memberi harga piring tersebut seharga Rp20.000. Lalu, sang pembeli merasa harga piring tersebut terlalu mahal dan ingin meminta agar sang penjual menurunkan harga menjadi Rp18.000. Kemudian sang penjual menyetujui harga piring yang diturunkan tersebut dan si pembeli mendapatkan piring tersebut sesuai kesepakatannya. Pada contoh di atas bisa kita lihat bahwa kedua belah pihak sama-sama suka dan tidak ada yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, jual beli pada contoh di atas diperbolehkan dalam Islam. E. Hal-hal yang makruh dalam jual beli. Makruh secara bahasa artinya mubghad atau yang dibenci. Jumhur ulama mendefinisikan makruh adalah larangan terhadap suatu perbuatan, tetapi larangan tidak bersifat pasti, lantaran tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Dalam jual beli ada beberapa jenis jual beli yang dianggap makruh jika dilakukan dikarenakan beberapa faktor seperti masalah tidak terpenuhinya syarat rukun jual beli. Beberapa contoh jenis jual beli yang dianggap makruh antara lain: 1. Maisir. Al-maisir berasal dari bahasa Arab, yakni yasoro atau yusr, berarti mudah. Maisir merupakan bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dengan disepakati bahwa pihak yang menang akan mendapatkan hasil taruhan tersebut, sedangkan pihak yang kalah mengalami kerugian besar karena tidak mendapatkan untung dari permainan itu. Jenis-jenis maisir yang harus kita hindari seperti mengadu nasib dengan undian, bertaruh dengan uang, dan lain sebagainya. 2. Goror. Goror dalam bahasa Arab ialah al-khotar, artinya pertaruhan. Goror berarti transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan sehingga dapat diartikan bahwa si pembeli tidak mengetahui secara pasti apa yang dibelinya. Dan bagi si penjual pun tidak mengetahui apa yang dijualnya secara pasti. Contohnya seperti membeli anak sapi dalam kandungan atau membeli hasil pertanian yang belum melewati masa panen tiba. 3. Tadlis. Tadlis yaitu salah satu pihak menyembunyikan informasi dari pihak lainnya sehingga menimbulkan keuntungan kepada satu pihak saja dan merugikan pihak lain. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan informasi atas objek yang sedang diperjualbelikan. Tadlis dapat terjadi karena 4 hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, dan barang. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Tadlis kuantitas yaitu pedagang di pasar mengurangi takaran timbangan barang yang dijualnya. Tadlis kualitas yakni menyembunyikan cacat pada barang yang sedang ditawarkan. Tadlis penipuan harga terjadi karena ketidaktahuan pembeli akan harga pasar, sehingga pedagang dengan sengaja menaikkan harga barang dari harga sebenarnya. Tadlis dalam waktu penyerahan merupakan suatu bentuk penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli atas penyerahan barang yang tidak tepat waktu tanpa memberitahukan alasan kepada pihak pembeli. 5. 4. Riba. Riba dapat diartikan sebagai mengambil kelebihan yang dilakukan dalam bertransaksi yang bertentangan dengan syariat. Jenis riba digolongkan menjadi 4, yaitu riba fadi, riba nasi'ah, riba qard, dan riba jahiliyah. Riba fadl yakni terjadinya pertukaran antara barang sejenis dengan tukaran yang berbeda, atau pertukaran barang itu termasuk dalam jenis barang ribawi atau harus dibayar sesuai dengan jumlah timbangan dan kualitasnya, seperti kurma, gandum, emas, syair atau gandum merah, garam, dan perak.
Riba nasi'ah lahir sebab adanya perubahan atau perbedaan tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. Riba qard yaitu adanya tambahan tertentu yang disyaratkan kepada yang berhutang pada saat melakukan awal transaksi. Terakhir, riba jahiliyah yakni utang harus dibayar melebihi dari pokoknya karena si penjamin tidak dapat membayar sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. F. Hikmah jual beli. 1. Untuk diri sendiri, dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram, mendapat ketenangan dari membeli barang yang halal, dapat menjauhi diri dari sikap riba, dapat menjaga kehalalan rezeki, mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Untuk orang lain, dapat mempererat tali silaturahmi, menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa jual beli diperbolehkan dalam Islam, asalkan memenuhi syarat dan rukunnya. Dalam jual beli, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang membuat akad dalam jual beli menjadi rusak dan menghindari hal-hal yang makruh dalam jual beli. Karena jika kita dapat melakukan jual beli dengan baik dan sesuai syarat dan rukunnya, maka kita akan mendapat manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.